Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan terkait dengan materi Microsoft Excel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas rumus if. Jadi rumus if digunakan ketika kita ingin menampilkan nilai sesuai dengan kriteria tertentu. Contohnya di sini pada kolom H baris kedua ya. Kita ingin menampilkan atau memunculkan status bonus ketika rata-rata penjualannya di antara 70 sampai dengan 250. Sedangkan ketika rata-rata penjualan di bawah nilai ini, maka tidak menerima bonus. Nah, rumus if sendiri seperti biasa kita awali dengan sama dengan. Kemudian if kurung buka. Nah, di sini ada 3 komponen yang harus kita isi. Yang pertama adalah logical test-nya. Ya. Logical test-nya. Kita ingin mengetes mana? Nah, dalam hal ini yang akan kita tes adalah rata-rata penjualan. Itu maka kita ketikkan sama dengan if kurung buka kita blok untuk rata-rata penjualan pada kolom G baris ketiga. Ketika kolom ini, kolom G baris ketiga, nilainya lebih besar dari 70 atau sama dengan 70, maka komponen yang kedua adalah kriterianya. Maka apa kalau rata-rata penjualan atau G3 ini lebih dari 70, maka dia mendapat bonus. Nah, karena bonus itu berbentuk huruf, bukan numerik, maka kita gunakan tanda petik. Barulah kita ketikkan bonus. Komponen yang ketiga adalah ketika kriteria ini tidak terpenuhi. Kriteria mana? Kriteria ketika rata-rata penjualan lebih besar atau sama dengan 70. Maka kita isikan dengan tidak menerima bonus. Kurung tutup, enter. Ini rata-rata penjualan seperti biasa ya, average. Sedangkan total itu menggunakan rumus sum. Dan drag ke bawah. Pada status, ini kita juga drag ke bawah. Maka otomatis ketika rata-rata penjualan ini memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu lebih dari atau sama dengan 70, ya, sama dengan atau lebih dari 70, maka akan mendapat bonus. Sedangkan ketika tidak memenuhi kriteria tersebut, statusnya menjadi tidak menerima bonus.
Ini rumus if yang paling dasar. Nah, rumus if ini nanti macamnya banyak. Ya. Antara lain nanti ada count if. Itu untuk menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu. Sum if, ini juga sama. Menjumlah data berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir yang akan kita praktikkan nanti, average if. Menghitung rata-rata suatu data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita mulai dulu yang count if. Count if. Kurung buka. Kita masukkan range-nya. Range mana? Range kolom H2 sampai dengan H5. Ini ya. Kita ingin yang statusnya mendapatkan bonus, itu kita jumlahkan rata-rata penjualannya. Ini. Sama dengan sum if atau kalau kita narasikan ya, hitung jika atau jumlahkan jika pada kolom status ini dari H2 sampai dengan H5 terdapat kata bonus. Nah, kriterianya apa dituliskan di sini? Ketika ada kata bonus. Maka pada rata-rata penjualan, total ya, bukan di rata-rata, tapi di total. Maka total yang statusnya bonus, total penjualan yang statusnya bonus akan dijumlahkan. Ini kita lihat lagi rumusnya. Sum if, jumlahkan jika kolom status terdapat kata-kata bonus. Mana yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah total penjualannya. Pada kolom F2 sampai dengan F5. Kurung tutup. Nah, maka akan muncul ya. Yang dijumlahkan hanya yang mendapat bonus. Yang tidak menerima bonus, dia tidak ikut dijumlahkan. Itu untuk sum if. Selanjutnya ada average if. Pada dasarnya sama seperti sum if ya. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah pada kolom mana yang ingin kita uji. Kita lihat dulu di sini. Rata-rata penjualan karyawan yang menerima bonus berarti sama. Yang akan kita uji adalah statusnya. Kalau di status terdapat kata bonus, maka rata-rata penjualan karyawan akan dihitung. Titik koma. Ini sudah pindah ke komponen kedua, yaitu kriterianya. Ketika ada kata bonus, maka dari total ini akan di rata-rata. Jadi
Jadi rata-rata penjualan karyawan yang menerima bonus itu 245. Jumlah total penjualan karyawan yang menerima bonus 491. Nah, ini yang kelewat, kita lanjut ya. Banyaknya karyawan yang menerima bonus. Sama dengan count if ketika apa? Ketika pada kolom status ada kriteria berupa kata bonus. Tanda petik. Nah, ini ya. Jadi yang dihitung adalah karyawan yang mendapatkan bonus. Ada dua karyawan yang mendapatkan bonus. Ini untuk rumus if. Selanjutnya. Jadi rumus di dalam Excel ini juga bisa kita gunakan untuk menggabung beberapa kolom menjadi satu. Contohnya ini. Ada kolom nama, usia, dan domisili. Kita ingin gabung ketiga kolom tersebut. Nah, pada rumus kita bisa gunakan simbol dan. Sama dengan kolom nama akan kita gabung dengan usia dan domisili. Ya. Kolom nama. Dan karena setelah kolom nama ini kita ingin beri koma, maka kita beri koma dulu. Koma dan spasi. Kita beri simbol dan lagi. Setelah koma dan spasi, ingin diberi kolom mana lagi? Kolom B3. Dan lagi. Ya. Dan, koma, spasi, dan domisili. Tinggal kita enter. Sebentar. Oh iya. Jadi untuk seperti tadi ya, yang saya sudah ingatkan dari awal, untuk penulisan huruf itu harus di dalam tanda petik. Kita ulang. Sama dengan kolom nama akan kita gabung dengan usia dan domisili. Dan tanda petik, koma, spasi, tanda petik, dan usia, dan tanda petik, koma, spasi, dan domisili terakhir. Nah, kita enter. Maka otomatis tiga kolom tersebut akan dituliskan menjadi satu ya di kolom identitas lengkap. Tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya, selain di Microsoft Word, di Microsoft Excel kita juga bisa melakukan perubahan ya. Perubahan menjadi huruf kecil semua, huruf besar semua, atau huruf besar di awal kata saja. Untuk huruf kecil semua, rumusnya adalah sama dengan lower, kurung buka, kita pilih teksnya, mana yang ingin kita buat menjadi huruf kecil semua. Yaitu pada ini ya, kata-kata PT Mekar Abadi Jaya Sentosa. Kita blok, kemudian enter. Maka otomatis
kalimat tersebut akan diubah menjadi huruf kecil semua. Yang kedua, huruf besar semua. Ini rumusnya kebalikan tadi. Kalau tadi lower, ini rumusnya upper. Upper, kita pilih teksnya, kemudian enter. Dan terakhir, ketika kita ingin merubah huruf besar di awal kata, ya, atau kalau di Microsoft Word itu pada menu capitalize each word. Sama dengan rumusnya adalah proper. Proper. Pilih teksnya. Kemudian kita enter. Maka otomatis ya kalimat tadi tiap awal katanya berhuruf kapital atau huruf besar. Nah, yang part ketiga ini adalah praktek HLOOKUP dan juga VLOOKUP. Secara sederhana, HLOOKUP dan juga VLOOKUP itu untuk mengambil suatu data pada kolom tertentu. Ya, contohnya di sini. Ini kita butuh nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Nah, dengan fitur HLOOKUP dan juga VLOOKUP, kita bisa menampilkan suatu value berdasarkan kriteria tertentu. Nah, nanti kriterianya apa? Nomor pemesanan. Kriterianya adalah nomor pemesanan. Ketika nomor pemesanannya adalah 103, maka akan keluar nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Ini. Ini. Yang pada sheet referensi ini adalah database-nya. Database-nya akan kita tampilkan pada sheet part 3 ini. Nama customer, domisili, dan juga lama pengiriman. Kita coba yang pertama dulu. Nah, bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP adalah ketika kita gunakan VLOOKUP, maka data yang akan ditampilkan adalah, atau data yang diambil ya, dari tabel itu secara vertikal. Ini secara vertikal. Sedangkan kalau kita mau mengambil suatu nilai pada tabel yang bentuknya horizontal atau ke bawah, maka kita gunakan HLOOKUP. Contoh yang pertama adalah nama customer. Nama customer ini bentuk kolomnya vertikal. Maka yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kurang buka. Lookup value. Berdasarkan apa kita mau mengambil nilai pada tabel di referensi? Berdasarkan nomor pemesanan. Maka kita pilih nomor pemesanan. Dan lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu tabel array-nya. Tabel array. Tabel array, kita blok seluruh. Ya, seluruh tabel yang ada pada sheet referensi. Nah, kita blok. Kemudian balik lagi ke part ketiga. Sebentar.
sama dengan VLOOKUP. Kriterianya adalah nomor pemesanan. Kemudian tabel arraynya dari A1 sampai D6. Balik lagi ke sheet 3. Nomor pemesanan. Kemudian di absolut dulu ya, saya lupa. Diabsolutkan dulu agar nanti tidak berubah. F4. Kemudian titik koma. Nah, di komponen terakhir ini adalah kolom mana yang mau kita ambil nilainya. Pada part 3 tadi, yang ingin kita tampilkan, atau yang ingin kita ambil nilainya adalah nama customer. Nah, nama customer ada di kolom 2. Maka kita tulis 2. Tutup kurung, enter. Sehingga pada nama customer, ini otomatis akan mengambil data dari database referensi ini. Data yang mana? Data pada kolom kedua, pada tabel yang vertikal ini. Nah, kita bisa tarik, karena tadi sudah kita berikan absolute, sehingga kita bisa tarik saja. Untuk domisili, ini juga sama. Dia menggunakan VLOOKUP, karena tabelnya berbentuk vertikal. Nah, kita contohkan yang lama pengiriman saja ya. Yang lama pengiriman ini menggunakan HLOOKUP. Untuk menampilkan nilai dari sebuah kolom atau tabel yang berbentuk horizontal. HLOOKUP, kurung buka. Kriterianya apa? Berdasarkan kriteria apa? Kita mau menampilkan nilai pada sheet referensi. Berdasarkan nomor pemesanan. Nih, B3. Kriteria selanjutnya, yaitu tabel. Tabelnya mana yang ingin kita tampilkan di sini. Kita masuk ke sheet referensi, tabelnya ini, ya. Tabel yang berbentuk horizontal. Kemudian, kalau sudah kita blok tabelnya, yang terakhir adalah pada kolom keberapa yang akan kita ambil. Karena ini HLOOKUP, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dilihatnya secara horizontal. Berarti kota ini pada kolom 1 atau baris 1 ya, baris 1. Sedangkan lama pengiriman ini baris 2. Nah, yang kita ingin tampilkan adalah lama pengirimannya. Maka kita tuliskan 2. Kurung tutup. Dan enter. Oh ya, jangan lupa diberi absolute dulu ya. Diberi absolute. Blok. Kemudian kita absolutkan. Baru kita beri kriteria lagi. Pada baris berapa yang nilainya akan kita ambil. Dalam hal ini adalah baris kedua, yaitu lama pengiriman.
Oh iya. Untuk yang lama pengiriman, ini kriteria yang kita gunakan bukan nomor pemesanannya ya. Saya lupa. Yang kita gunakan adalah domisilinya. Maka kita ganti B3 ini dengan kolom domisili. Ini. Tinggal kita drag ke bawah. Maka secara otomatis dia akan menyesuaikan lama pengiriman seperti pada sheet referensi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini hanya sekedar pengenalan saja terkait dengan rumus if. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya akan saya bahas lagi pada pertemuan setelah UTS. Sekian, apabila ada penjelasan yang dirasa kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.